Bab 1481. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu rumah David. Tok tok tok. David bangkit dan membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah Amadi. David hendak bertanya kepada Amadi apa yang terjadi, tetapi Amadi sudah memperkirakan lebih maju darinya. David, aku akan segera kembali ke Star Mansion. Jika kamu tidak ada kegiatan, mengapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan mengajakmu menjelajahi Star Continent dan memperkenalkan Star Mansion kepadamu sehingga kamu akan menyadari bahwa bergabung dengan kami adalah pilihan terbaikmu. David tiba-tiba mengerti. Amadi akan kembali ke Star Mansion. Dia pernah mendengar Celeste menyebutkannya sebelumnya, tetapi David belum punya rencana untuk bergabung dengan Star Mansion, jadi wajar saja jika dia tidak akan pergi ke Star Continent. Amadi, aku harus pergi ke Sekte Iridescent bersama Celeste terlebih dahulu. Aku hanya bisa tenang setelah Celia dan yang lainnya tenang. Kau harus kembali dulu. Aku akan membahasmu nanti. Baiklah, tidak apa-apa. Setelah kau melihat kekasih kecilmu bergabung dengan Sekte Iridescent, datanglah ke benua bintang untuk menemuiku. Aku akan menunggumu. Amadi juga merasa bahwa jelas mustahil untuk meminta David pergi bersamanya saat ini. Baiklah, aku akan menghubungimu lagi saat aku ke sana. Tentu saja, David. Kau harus datang, jangan tinggalkan aku. Amadi, jangan khawatir. Kita tetap saudara yang telah mengalami hidup dan mati, terlepas dari apakah aku bergabung dengan Star Mansion atau tidak, dan hubungan kita tidak akan berubah. Aku lega setelah mendengar apa yang kau katakan. Aku akan kembali dulu dan menunggumu di Star Mansion. Semoga perjalananmu aman, Amadi. Amadi membawa keempat pembantunya, berpisah dengan kura-kura besar itu, dan pergi ke benua bintang. Sementara itu, David dan yang lainnya terus bergerak menuju benua warna-warni. Pada hari ini, David dan yang lainnya sedang beristirahat ketika mereka tiba-tiba mendengar suara Celeste. Keluarlah, semuanya. Kami sudah ada di sini. Mendengar hal itu, David, Celia, dan yang lainnya langsung keluar ruangan dan menuju keluar gedung mewah itu. Yang menarik perhatian mereka bukan lagi kegelapan di ruang 4 dimensi, melainkan langit biru di atas kepala mereka. Mereka jelas telah kembali ke ruang 3 dimensi. Saat ini, Celeste berdiri di depan menunggu mereka. Geng itu berjalan di belakang Celeste. Kemudian, Celeste mengotak-atik tangan dan kura-kura besar di bawah kaki mereka menghilang. Kura-kura itu menjadi kecil sebelum Celeste dimasukkan ke dalam borgolnya. David dan yang lainnya ditopang oleh suatu kekuatan, sehingga mereka melayang di udara. Hilangnya kura-kura besar tersebut membuat David dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah kaki mereka. Kecuali Celeste, mata semua orang terbelalak, dan mereka sangat terkejut. Saat ini, ada benua besar yang memancarkan lingkaran cahaya warna-warni yang mengambang dengan tenang di bawah kaki mereka. Dari ketinggian mereka, tepi benua itu hampir tidak terlihat. Inilah pertama kalinya David dan yang lainnya melihat suatu tempat yang berbentuk benua. Di masa lalu, yang mereka lihat adalah berbagai macam planet, baik besar maupun kecil. Mereka belum pernah melihat benua raksasa seperti ini, baik di tata surya tempat bumi berada, Bima Sakti, maupun galaksi binatang. Hal-hal baru selalu menarik. Setelah kejadian mengejutkan itu, Celia, Selena, dan para wanita lainnya semuanya menampilkan ekspresi gembira di wajah mereka. Pemandangan ini begitu indah, jadi wanita manapun pasti menyukainya. Celia dan yang lainnya tidak kecuali. Ini adalah benua Iridescent tempat Sekte Iridescent berada. Bagaimana keadaannya? Cukup bagus kan? Celeste menatap benua Iridescent di bawah kakinya dan berkata dengan bangga. Memiliki benua di kerajaan bintang adalah impian setiap kekuatan. Akan tetapi, hanya sedikit yang mampu mencapainya. Bab 1482. Kekuatan apapun yang memiliki benua di kerajaan bintang akan berdiri di ujung piramida. Sekte Iridescent kebetulan menjadi salah satunya. Celeste telah tinggal di benua Iridescent sejak dia masih kecil. Meskipun dia sangat akrab dengan benua ini, dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Celeste, tempat ini sangat indah, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang?
Tanya Sandy dengan gembira. Ya, kamu akan tinggal di benua ini di masa depan. Selama kamu bergabung dengan Sekte Iridescent dan mengenakan pakaian eksklusif Sekte Iridescent sepertiku, tidak akan ada yang berani menindasmu di benua ini. Di benua ini, Sekte Iridescent memiliki otoritas absolut. Baru pada saat itulah semua orang menyadarinya. Celeste mengenakan sesuatu yang berbeda saat itu. Meski semuanya berwarna merah, gaun itu lebih longgar daripada gaun panjang ketat yang pernah dikenakannya sebelumnya. Pada saat yang sama, warnanya juga jauh lebih terang. Ada juga surat merah besar di dadanya. Ini adalah pakaian eksklusif untuk para pengikut Sekte Iridescent. Namun, Celeste adalah tetua Sekte Iridescent dan kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir, oleh karena itu pakaiannya berbeda dari murid-murid lainnya. Seseorang dapat mengetahui status pengikut sekte warna-warni dari warna pakaian mereka. Murid biasa mengenakan pakaian putih, murid inti mengenakan pakaian coklat, dan murid pribadi mengenakan pakaian hitam. Sementara itu, manajemen menengah akan mengenakan warna merah. Akan tetapi, ada pula tingkatan yang berbeda. Seseorang dapat mengetahui pangkatnya dari simbol di dada mereka. 1 garis berarti mereka adalah petugas peringkat pertama, 2 garis berarti mereka adalah petugas peringkat kedua, dan 3 garis berarti mereka adalah petugas peringkat ketiga. Bagi mereka yang berada di atas petugas, mereka akan memiliki simbol yang berbeda di dada mereka. Selain itu, ke-7 pendeta tinggi mengenakan pakaian yang sesuai dengan warna mereka. Misalnya, Celeste adalah kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir, dan warna yang diwakilinya adalah merah, maka gaunnya pun berwarna merah. Jika Lorraine menjadi kepala 7 pendeta tinggi tahun ini, dia akan mengenakan pakaian yang sama dengan Celeste. Tiap warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu mewakili salah satu dari 7 pendeta tinggi. Namun, bagi orang-orang seperti Ibu Amadi, meskipun ia dulunya merupakan salah satu dari 7 pendeta tinggi, ia kini telah menikah, sehingga ia tidak lagi diperbolehkan mengenakan pakaian eksklusif sekte warna-warni. Hebat, kita akan tinggal di benua yang indah ini di masa depan. Sandy bersorak. Wanita lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira. Setidaknya tinggal di tempat yang indah seperti itu bisa membuat mereka tidak terlalu sedih saat meninggalkan kampung halaman. Jangan terlalu santai. Sebagai satu-satunya kekuatan berskala besar di benua Iridescent, Sekte Iridescent adalah impian semua wanita di benua ini. Mereka memandang bergabung dengan Sekte Iridescent sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu, persaingan di sini sangat ketat. Kalian harus bekerja lebih keras dalam kultivasi kalian. Jika kalian tidak maju, kalian akan jatuh dan jika kalian tidak memperhatikan, kalian akan disusul oleh yang lain. Kalian semua melintasi jarak yang tak berujung untuk datang ke sini untuk belajar, bukan untuk menikmati hidup kalian. Nada bicara Celeste tidak tegas, tetapi kata-katanya membekukan ekspresi gembira di wajah semua orang. Sandy pun langsung berhenti tersenyum. Ia menundukkan kepala dan tak berani menatap Celeste. Dia adalah anak bungsu dan selalu dianggap sebagai kesayangan keluarga Luther. Dia tidak pernah mengalami keluhan apapun sampai sekarang. Kelompok itu terdiam karena Celeste masih mendapat banyak rasa hormat di hati mereka. Bab 1483. David ingin mengucapkan beberapa patah kata saat ini, tetapi seseorang sudah selangkah di depannya. Celeste, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras untuk berkembang, dan kami tidak akan mempermalukanmu. Sandy masih muda dan memiliki kepolosan seperti anak kecil, jadi mohon maafkan dia dan jangan merendahkan diri seperti dia. Selena lah yang berbicara. Sebagai yang paling berbakat di antara kelompok wanita ini, dialah yang juga disukai oleh Celeste. Dia merasa perlu untuk berdiri. Setelah Selena selesai berbicara, Celia dan yang lainnya juga mengikutinya. Ya, Celeste, Sandy masih muda. Kami harap kamu tidak merendahkan diri seperti dia. David merasa cukup lega melihat bagaimana semua orang membela Sandy. Hubungan antar kelompok wanita ini lebih dekat dari saudara kandung. Mereka seperti keluarga besar. Sandy pun dengan berani mengangkat kepalanya saat ini dan berkata, Celeste, maafkan aku terlalu bersemangat, tapi jangan khawatir.
Aku pasti akan bekerja keras. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tetapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa meskipun Sekte Fridescent sangat kompetitif, ini juga merupakan platform yang memiliki reputasi baik. Jika kamu memiliki kesempatan ini, kamu harus menggunakannya dengan baik. Jangan membuat David khawatir tentangmu di luar sana. Dia akan menghadapi persaingan yang lebih ketat di Star Kingdom, dan jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin mati, kata Celeste dengan tenang. Kami tahu. Terima kasih, Celeste, karena telah memberi kami kesempatan ini. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Ayo, kita kembali ke Sekte Iridescent. Celeste terbang pertama menuju Sekte Iridescent. Kecuali David, semua orang mengikuti Celeste karena tarikan suatu kekuatan. Planet-planet dan benua-benua di Star Kingdom memiliki gaya gravitasi yang sangat berbeda dari bumi. Selama kamu masih menjadi Gatranker di bumi, kamu bisa melepaskan diri dari gravitasi bumi dan terbang ke udara. Namun, berbeda halnya di Star Kingdom. Gaya gravitasi planet-planet dan benua-benua di sini jauh lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Jika berada di sebuah planet, seseorang harus setidaknya berada di alam bintang untuk bisa terbebas dari gravitasi planet dan terbang tinggi ke langit. Gaya gravitasi di benua lebih kuat, jadi hanya orang di alam semesta yang bisa terbang. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak sekali kekuatan yang ingin memiliki sebuah benua. Karena gaya gravitasi yang kuat, bahkan berjalan, makan, tidur, dan bahkan bernapas bagaikan berkultivasi bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di benua memiliki rasa superioritas alami ketika mereka pergi ke planet lain. Kekuatan mereka secara umum jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tinggal di planet. Sama halnya di bumi, orang-orang dari ibu kota di Summerland merasa lebih unggul ketika pergi ke kota kabupaten kecil. Oleh karena itu, jika Selena dan para wanita tidak mendapatkan bantuan Celeste, saat kura-kura besar itu menghilang, mereka akan tertarik oleh gaya gravitasi benua warna-warni yang kuat dan jatuh ke bawah. Sebagai seorang abadi, David tidak lemah dimanapun dia berada. Oleh karena itu, dia sepenuhnya kebal terhadap gravitasi benua warna-warni dan tidak membutuhkan bantuan Celeste. Dengan Celeste sebagai pemimpin, kelompok itu langsung menuju gerbang gunung Sekte Iridescent. Karena Sekte Iridescent diselimuti oleh formasi besar, orang hanya dapat melihat gunung-gunung yang dikelilingi awan jika seseorang memandang seluruh Sekte Iridescent dari ketinggian. Mustahil untuk melihat wajah asli Sekte Iridescent sama sekali. Tentu saja mustahil bagi orang luar untuk melihat sekte yang kuat dari udara. Tak lama kemudian, Celeste mendarat bersama David dan yang lainnya di depan gerbang Iridescent Sekte Iridescent. Begitu mereka semua mendarat, kedua wanita yang menjaga gerbang segera melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Mereka kemudian menyapa dengan hormat, "Salam, Tetua Merah. Selamat atas kepulanganmu yang penuh kemenangan setelah menunjukkan kekuatan kita kepada dunia luar." "Kau boleh berdiri," kata Celeste tanpa ekspresi. "Terima kasih, Tetua Merah." Kedua murid yang menjaga gerbang gunung berdiri dan berdiri di kedua sisi. "Ikuti aku ke sekte." Celeste memberi perintah, lalu berjalan menuju gerbang Iridescent terlebih dahulu. David, Celia, dan yang lainnya segera menyusul. Setelah memasuki Sekte Iridescent. Bab 1484. Seketika, seorang wanita parubaya berbaju merah dengan 3 garis di dadanya menyambut Celeste. Dia adalah pelayan tingkat ketiga di Sekte Iridescent yang juga berada di manajemen menengah. Dia bisa bergabung dengan manajemen senior jika dia maju lebih jauh. "Salam, Tetua Merah." Setelah wanita parubaya itu datang, dia juga membungkuk hormat kepada Celeste. "Kau boleh berdiri," kata Celeste dengan ekspresi kosong. "Terima kasih, Tetua Merah. Silakan pindah ke aula pertemuan sekte, pemimpin sekte sudah menunggu Anda." "Baiklah, begitu. Kau harus menghibur pria di belakangku dan melakukannya sesuai standar tertinggi sekte. Kau tidak boleh mengabaikannya," kata Celeste. Tentu saja, yang dia maksud adalah David. David adalah satu-satunya pria di sini. "Ya, Tetua Merah," kata wanita parubaya itu dengan hormat. Pada saat yang sama,
dia menatap David dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang yang dapat terhibur menurut standar tertinggi Sekte Iridescent. Siapakah pemuda ini? Celeste kemudian menoleh ke arah David dan berkata, David, pergilah dan istirahatlah dulu. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai. Baiklah, Celeste. Kau sebaiknya urus saja urusanmu sendiri, kau tidak perlu memperhatikanku, kata David acuh tak acuh. Celeste menatap Celia dan yang lainnya lagi. Kalian para wanita sebaiknya ikut dengan saya untuk melihat kepalanya dan memastikan kenyataan bahwa kalian akan bergabung dengan kami. Ya, Celeste. Semua orang berkata serentak. Celeste berbalik dan berjalan menuju ruang pertemuan. Celia dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Wanita parubaya itu mengamati Celia dan wanita-wanita ini. Ia berpikir dalam hati, wanita-wanita ini semuanya sangat cantik. Tetapi aku bertanya-tanya seberapa berbakatnya mereka dan apakah mereka dapat menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Terutama Selena. Sekilas, dia jelas calon pendeta tinggi. Sekarang hanya ada satu posisi yang tersisa di antara 7 pendeta tinggi sekte tersebut. Seharusnya ada 2 lagi. Namun, seseorang bernama Lorraine tiba-tiba datang dan langsung menjadi kepala 7 pendeta tinggi tak lama berselang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Setelah berita itu tersebar, seluruh benua Iridescent dan kerajaan bintang mulai berspekulasi siapa sebenarnya Lorraine, belum lagi sekte Iridescent itu sendiri. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi kepala dari 7 pendeta tinggi. Berita yang keluar setelah itu semakin mengejutkan banyak orang. Keempat tetua terkemuka sebenarnya ingin menerima Lorraine sebagai murid mereka pada saat yang sama, dan akan segera ada upacara untuk mengonfirmasinya. Sekte itu telah mengirim orang untuk menyebarkan undangan. Dengan kata lain, Lorraine akan diajar oleh 4 tetua yang terhormat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Sekte Iridescent sebelumnya. Bahkan Penatua Merah tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia hanya memiliki 1 orang tetua yang memiliki reputasi baik sebagai gurunya. Semua orang merasa bahwa alasan mengapa Lorraine diperlakukan seperti ini pasti karena bakatnya, dan dia pasti lebih kuat dari Penatua Red. Kalau tidak, mengapa keempat tetua terhormat itu keluar dari tempat pertapaan dan menerimanya sebagai murid mereka pada saat yang sama? Penatua Merah berusia kurang dari 2000 tahun, dan dia sudah menjadi seorang Sovereign Ranker. Hari ketika dia akan maju melampaui alam abadi sudah semakin dekat. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kepala baru dari 7 pendeta tinggi ini untuk mencapai tingkat tetua merah. 1500 tahun, atau 1000 tahun. Bab 1485. Setelah melihat Celeste pergi, pelayan setengah baya itu menoleh dan berkata kepada David, Tuan David, silakan ikuti saya. Terima kasih, Bu, jawab David sopan. Tuan David, tolong jangan katakan itu. Ini yang harus saya lakukan, dan jangan panggil saya seperti itu, saya tidak pantas, kata pelayan setengah baya itu dengan gugup. Baru saja dia mendengar David memanggil Penatua Red dengan namanya. Sekarang dia memanggilnya Nyonya. Bukankah itu akan membuatnya lebih terhormat daripada Penatua Merah? Penatua Merah merupakan kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir di Sekte Iridescent, dan kini dialah yang paling tua di sekte tersebut. Terlebih lagi, Celeste juga merupakan seorang Eternal Realm Sovereign Ranker meski dia hanya seorang servant tingkat 3. Perbedaan status antara keduanya sangat besar. Jika sampai didengar oleh orang yang punya niat jahat, celakalah dia. David berhenti berbicara seperti itu kepada lawan bicaranya ketika dia melihat betapa gugupnya dia. Dia tahu bahwa di antara kekuatan-kekuatan besar ini, barisan mereka terbagi dengan sangat jelas sehingga melangkahi batas sama sekali tidak diperbolehkan. Petugas setengah baya itu memimpin jalan, dan David mengikutinya. Keduanya segera tiba di area VIP tempat Sekte Iridescent menerima tamu terhormat. David sedang duduk di lobi. Tuan David, Anda dapat beristirahat sejenak di sini. Sebentar lagi, akan ada acara dan makanan yang khusus disiapkan oleh Sekte untuk Anda nikmati, kata pelayan setengah baya itu dengan sopan. Aku tidak butuh itu, cari saja kamar pribadi untukku, tolak David.
Meskipun dia belum pernah melihat dan mencicipi program serta makanan lezat yang disiapkan oleh Sekte Iridescent, David tidak bersemangat untuk mencicipinya sama sekali. Jelaslah, dia tidak tertarik menikmati acara itu. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai ide tentang bagaimana cara bertahan hidup di Star Kingdom. Mengenai makanan, Eternals dapat terus menyediakan vitalitas sendiri. Jadi meskipun dia tidak makan atau minum seumur hidupnya, dia tidak akan merasa lapar. Tuan David, ini mungkin pertama kalinya Anda datang ke Sekte Iridescent sebagai tamu dan Anda menyendiri selama ini, kan? Benar sekali. Ini memang pertama kalinya aku ke sini, dan aku pernah menyendiri sebelumnya. David tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya menjawab apa yang ditanyakan pihak lain. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di Kerajaan Bintang, dan dia tidak tahu apapun tentang Kerajaan Bintang dan Sekte Warna-Warni. Tidak heran Anda menolak, petugas setengah baya itu tiba-tiba menyadari. Kata-katanya pun berhasil membangkitkan rasa ingin tahu David. Oh, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada hal lain? Tanya David penasaran. Tuan David, layanan kami di area VIP Sekte Iridescent sangat terkenal di Kerajaan Bintang. Layanan ini benar-benar tiada duanya. Banyak pria yang ingin datang dan merasakannya, tetapi sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat. Dan mengapa demikian? David menjadi tertarik, karena para pemainnya adalah 7 peri dari sekte tersebut. Ketujuh dari mereka dilatih khusus oleh sekte tersebut untuk melayani para tamu terhormat di area VIP. Selain itu, mereka adalah wanita dengan kondisi komprehensif terbaik dalam semua aspek bahkan di Sekte Iridescent. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak memiliki cukup bakat, sehingga mereka hanya bisa menjadi 7 peri, tetapi bukan 7 pendeta tinggi. Meskipun hanya perbedaan satu kata, status mereka sangat jauh berbeda. Selain itu, para wanita di Sekte Iridescent memiliki standar tertinggi di seluruh Kerajaan Bintang. Lalu kenapa? Tanya David curiga. Petugas setengah baya itu bingung setelah David menanyakan hal itu. Dia menatap David dengan tak percaya. Sudah kujelaskan dengan jelas, jadi dia pura-pura tidak mengerti atau memang benar-benar tidak mengerti. Bab 1486. Apakah ada yang salah dengan otaknya karena dia terlalu lama menyendiri? Namun, pelayan setengah baya itu terus menjelaskan dengan sabar, Tuan David, dengan kata lain, 7 peri di Sekte Iridescent mewakili standar wanita tertinggi di seluruh Kerajaan Bintang, dan mereka hanya sedikit kurang berbakat daripada 7 pendeta tinggi. Seperti kata pepatah, semua pria menyukai wanita cantik. Jadi, Tuan David, tidakkah Anda ingin melihat mereka? Ini adalah impian banyak pria di Kerajaan Bintang. David akhirnya mengerti. 7 peri tersebut adalah yang terbaik di antara semua wanita kurang berbakat di Kerajaan Bintang yang dipilih oleh Sekte Iridescent. Karena itu, mereka akan dilatih untuk melayani tamu-tamu terhormat yang datang ke Sekte Iridescent. Adapun penampilan mereka, tidak lain hanyalah bernyanyi dan menari. Apalagi, singkatnya, ketujuh peri ini setara dengan para penyanyi dan penari terkenal di Summerland pada zaman dahulu di bumi. Mereka cantik, memiliki bentuk tubuh bagus, dan pandai bernyanyi serta menari. Tampaknya pepatah, pahlawan memiliki kelemahan terhadap pesona wanita cantik, berlaku dimanapun David berada. Bahkan peradaban tingkat tinggi seperti Star Kingdom tidak terkecuali. Namun, David benar-benar tidak tertarik dengan hal ini. Kau bisa mengabaikan pertunjukan ini. Kau harus mencarikan kamar untukku. Aku tidak begitu tertarik dengan ini, kata David tanpa minat sedikitpun. Petugas setengah baya itu memandang David dan merasa kasihan dalam hatinya. Apakah seorang pemuda yang tampan dan energi tidak tertarik pada wanita? Mungkinkah dia masih perawan dan belum pernah berhubungan dengan wanita manapun? Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di Kerajaan Bintang. Beberapa keturunan langsung dari kekuatan besar yang diketahui berbakat sejak kecil akan dipaksa untuk mengasingkan diri, dan mereka hanya bisa keluar setelah memenuhi persyaratan sekte mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin hidup selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, tanpa melakukan kontak dengan wanita. Kemungkinan besar inilah yang terjadi pada David. Lagi pula,
Tidak banyak orang yang bisa begitu dihargai oleh Penatua Merah di usia yang begitu muda. Tuan David, jangan terburu-buru menolak. Selain penampilan dari 7 peri, makanan yang kami sajikan juga merupakan makanan terbaik di Sekte Iridescent. Beberapa adalah tanaman yang dibudidayakan secara khusus, dan beberapa adalah binatang buas yang diburu di hutan belantara oleh tim pemburu sekte. Makanan-makanan itu akan sangat menyehatkan tubuh bahkan bagi para Eternal. Petugas setengah baya itu terus memperhatikan David selagi berbicara kepadanya. David ingin mengatakan tidak, meskipun pihak lain mengatakan bahwa memakan makanan itu akan bermanfaat bagi Eternals, dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Yang David inginkan sekarang adalah mencari tahu cara menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Segala hal lain yang berguna bagi Eternals tidak berguna baginya, atau tidak terlalu berguna, jadi tidak perlu membuang energi untuk hal itu. Namun, saat melihat wanita paruh baya itu menatapnya, David berubah pikiran. Apa yang diinginkannya sekarang adalah bersikap rendah hati dan bersembunyi dari orang banyak daripada menonjol. Jika dia melakukan hal itu, dia pasti akan menarik perhatian orang lain. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku melihat apa yang disebut 7 peri dan makanan lezat milik Sekte Iridescent. Aku ingin melihat apakah itu benar-benar seperti yang dikabarkan oleh dunia luar. Perubahan pikiran David yang tiba-tiba mengejutkan petugas setengah baya itu. Dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi ternyata dia tidak perlu mengatakannya. Sekarang, dia tidak tahu apakah David bersungguh-sungguh dalam kesopanannya. Baiklah, Tuan David, mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi dan mengaturnya. Wanita parubaya itu pergi setelah selesai berbicara. David terus duduk di ruang VIP, menunggu makanan dan penampilan 7 peri. Bab 1487. Sementara David menunggu di ruang VIP, Celeste membawa Celia dan wanita lainnya ke ruang pertemuan Sekte Iridescent. Dia tidak berhenti dan tidak meminta Celia dan yang lainnya untuk menunggu di luar. Sebaliknya, dia langsung menuntun mereka masuk ke ruang pertemuan bersama. Nova, kepala Sekte Iridescent, sudah menunggu di sini. Nova merasa sedikit terkejut pada awalnya ketika dia melihat Celeste membawa para wanita masuk. Ketika dia melihat Selena, matanya berbinar, dan dia mulai mengamatinya dengan saksama. Lambat laun ekspresinya menjadi semakin terkejut. Ketika dia berada di bumi, Celeste dapat melihat bahwa Selena istimewa, dan Nova lebih kuat dari Celeste, jadi secara alami dia juga dapat melihatnya. Itulah sebabnya dia menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mempelajari Selena, Nova beralih ke yang lain dan mempelajari satu persatu. Selain Selena, Goldie juga sangat bagus, tetapi yang lainnya jauh lebih buruk. Nona Dream, bagaimana menurutmu? Aku membawa kembali 2 pemimpin masa depan ke Sekte Iridescent kali ini, bagaimana kau harus berterima kasih padaku? Tanya Celeste sambil tersenyum. Elder Red, kamu sudah bekerja keras. Kamu masih mengkhawatirkan kelanjutan sekte saat kamu pergi menjalankan misi. Apakah kamu juga menemukan Lorraine? Nova juga bertanya sambil menyeringai. Meskipun dia beberapa ribu tahun lebih tua dari Celeste, hubungan antara keduanya selalu sangat baik. Ya, apakah guru telah mengumumkan bahwa dia telah menerima Lori sebagai muridnya? Dia tidak hanya mengumumkannya, dia juga telah mengirim orang untuk mendistribusikan undangan. Upacara akan diadakan dalam 3 bulan. Semua pasukan utama di Kerajaan Bintang diundang. Keempat tetua yang terhormat akan keluar pada saat yang sama untuk menerima Lorraine sebagai murid mereka. Ini tidak pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Iridescent. Siapakah orang Lorraine ini? Memang, Celeste tahu bahwa gurunya dan yang lainnya pasti akan membuat banyak kehebohan setelah menerima Lorraine sebagai murid mereka. Keempat tetua terhormat juga keluar dari retret pada saat yang sama untuk menunjukkan kekuatan Sekte warna-warni. Lagi pula, mereka tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Semua kekuatan di Kerajaan Bintang tahu bahwa ada 4 tetua terhormat di alam suci di Sekte Iridescent. Namun, siapakah yang tahu jika sesuatu telah terjadi pada mereka seiring berjalannya waktu? Oleh karena itu,
Para orang suci dari setiap pasukan besar akan muncul dan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa mereka masih hidup sesekali. Keempat tetua yang memiliki reputasi baik mungkin ingin memanfaatkan hal ini untuk menunjukkan kekuatan utama kerajaan bintang kepada sekte warna-warni, sehingga mereka dapat menjamin keselamatan sekte warna-warni selama puluhan ribu tahun mendatang. Kondisi fisik Lori sama denganku, jadi itulah sebabnya guru dan yang lainnya menerimanya sebagai murid mereka. Aku hanyalah produk setengah jadi, dan aku sudah menjadi barang yang terbuang sekarang. Mereka mungkin ingin mengumpulkan kekuatan 4 orang untuk menyempurnakan Lori menjadi produk jadi. Lagi pula, mereka sudah memiliki pengalaman. Nova mengerti. Ternyata Lorraine juga memiliki tubuh yang memikat. Tak heran jika keempat tetua terhormat begitu peduli padanya. Mereka sama ketika mengetahui bahwa Celeste memiliki tubuh yang memikat. Hanya saja Celeste mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi barang terbuang. Benarkah yang dikatakan Nek Penatuaret? Apakah Anda mengatakan Anda? Nova menatap Celeste dan bertanya dengan khawatir. Sekarang rusak dan aku berubah dari seorang jenius menjadi orang biasa, kata Celeste sambil memaksakan senyum. Memang, Nova mendesah dalam hati. Tidak semua orang dapat menerima perubahan dari seorang jenius tak tertandingi yang menjadi sovereign ranker di usia kurang dari 2000 tahun menjadi orang biasa. Saya harap Penatuaret tidak terlalu sedih mengenai hal ini. Nova tidak tahu bagaimana menghibur Celeste tentang hal ini. Bab 1488. Penatuaret, fondasimu sudah sangat kokoh. Bahkan jika kau kehilangan keunggulan tubuhmu sekarang dan harus melatih dirimu selangkah demi selangkah, masih ada kesempatan bagimu untuk membuat kemajuan di masa depan. Paling-paling, itu akan memakan waktu lebih lama. Mengingat usiamu saat ini, kau masih punya banyak waktu sebelum malapetaka alam abadi. Nova berpikir sejenak dan berkata. Sekarang dia ingin sekali bertanya bagaimana tubuh Celeste diaktifkan, tetapi tampaknya itu agak tidak pantas. Bukankah dia akan menaburkan garam pada luka Celeste jika dia menanyakan hal ini sekarang? Dia akan menunggu beberapa saat sebelum bertanya. Aku tahu, Nona Dream, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku baik-baik saja sekarang, dan aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri hanya karena ini. Bagus. Tetua Merah, kamu adalah tulang punggung sekte Iridescent jadi kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Ngomong-ngomong, Lady Dream, aku membawa para wanita ini kembali untuk bergabung dengan sekte Iridescent. Namanya Selena dan dia sangat berbakat. Aku yakin kau sudah bisa mengetahuinya. Jika kau setuju denganku, kau harus membiarkannya menjadi muridmu. Bagaimana menurutmu? Tanya Celeste sambil menarik Selena ke depan. Mata Nova berbinar saat mendengar itu. Lalu, dia berkata tanpa pikir panjang. Benar-benar, itu benar-benar kejutan. Dia tidak menyangka Celeste akan mengizinkannya menjadikan Selena sebagai muridnya. Walaupun Nova sangat menyukai Selena saat pertama kali melihatnya, ia juga berpikir bahwa karena Selena belum memiliki pengikut, jadi akan sangat bagus jika ia bisa menerima Selena sebagai murid. Namun, itu hanyalah khayalan. Nova tahu bahwa jika Celeste tidak setuju, tidak ada yang bisa ia lakukan. Bahkan sebagai kepala, dia tidak bisa memaksa Selena untuk menjadi muridnya. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang ditemukan Celeste dari luar, belum lagi guru Celeste adalah salah satu tetua yang memiliki reputasi baik. Menggunakan kekerasan tidak akan berhasil. Nova masih bertanya-tanya apakah dia harus mengumpulkan keberanian untuk menceritakannya kepada Celeste nanti. Dia ingin melihat apakah dia bisa membayar harga agar Celeste mau memberikan Selena padanya. Akan tetapi, dia merasa tidak ada alasan bagi Celeste untuk rela melepaskan wanita luar biasa seperti Selena. Tanpa diduga, Celeste sendiri yang mengusulkannya. Hal ini membuat Nova senang. Tentu saja, Lady Dream, kau juga tahu situasiku saat ini. Aku sudah kehilangan kelebihan fisikku, dan aku harus bekerja keras untuk berkultivasi, jadi aku tidak punya waktu tambahan untuk mengajari mereka, kata Celeste. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengirimiku murid yang luar biasa. Nova tampak sedikit senang. Tapi Nona Dream, aku masih punya satu syarat. Penatuaret, tolong beritahu.
Nona Dream, kau bisa menerima Selena sebagai murid pribadimu dan membiarkan dia mewarisi warisanmu. Tapi aku harap kau juga bisa menerima mereka sebagai muridmu secara nama. Celeste menunjuk Celia dan yang lainnya di belakangnya. Nova memandang Celia dan para wanita di belakang Celeste. Selain Selena, ada satu lagi yang sedikit lebih baik. Yang lainnya hanya rata-rata. Mereka perlu mengandalkan Celeste jika ingin bergabung dengan Sekte Iridescent. Namun, akan sulit bagi Nova untuk menjadikan mereka sebagai muridnya. Sebagai pimpinan Sekte Iridescent, apakah Nova akan kekurangan pengikut? Hanya saja standarnya dalam menerima pengikut terlalu tinggi. Selena mampu memenuhi standarnya, tetapi yang lain jauh tertinggal. Nova tidak akan merekrut pengikut secara acak. Begitu dia melakukannya, dia harus bertanggung jawab atasnya. Nova hanya menginginkan Selena. Adapun yang lainnya, dia tidak bersedia menerima mereka meskipun hanya namanya saja. Bab 1489. Ketika dia melihat Nova tetap diam, Celeste tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak mau menerima Celia dan yang lainnya sebagai murid. Lagi pula, bakat mereka memang terbatas, dan sulit dikatakan apakah mereka akan mampu mencapai alam abadi di masa depan. Hanya Selena yang memiliki bakat luar biasa, dan dia kemungkinan besar akan melampaui alam abadi di masa mendatang. Jika saja dia hanya mencapai peringkat penguasa alam abadi, itu akan menjadi aib bagi gurunya Nova, pemimpin Sekte Iridescent. Tentu saja, Celeste tidak berharap banyak dari Celia dan yang lainnya setelah merekrut mereka. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menjaga hubungan dengan David. Pria itu gila. Bagaimanapun, Celeste telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan dia belum pernah mendengar ada orang dalam sejarah Star Kingdom yang memiliki kekuatan pikiran tepat setelah melangkah ke Eternal Realm. Dari manapun kekuatan pikiran David berasal, asal dia sudah mencapai puncak alam abadi, maka kemungkinan terjadinya kesalahan saat dia ingin menerobos ke alam suci sangatlah kecil dengan kekuatan pikirannya yang dahsyat. Kalaulah seseorang mempunyai hubungan baik dengan orang seperti itu, ia pasti tidak akan menderita. Sangatlah hemat biaya untuk menginvestasikan sejumlah waktu dan sumber daya pada Celia dan yang lainnya sehingga dia dapat membangun hubungan baik dengan seorang Santo masa depan. Celeste sendiri kehilangan keunggulan fisiknya karena tubuhnya yang memikat telah rusak, jadi dia harus bergegas berlatih agar dapat mencapai puncak alam abadi sesegera mungkin dan kemudian meminta David untuk membantu meningkatkan kekuatan pikirannya untuk mempersiapkan terobosan berikutnya. Itulah sebabnya dia tidak punya waktu untuk mengajar Celia dan yang lainnya. Jika tidak, dia akan merekrut dan mengajar murid-muridnya sendiri. Nova tidak akan pernah mendapat giliran untuk menuai hasilnya. Sekalipun Nova tidak mau menerima Celia dan yang lain sebagai muridnya, Celeste akan tetap menggunakan sejumlah besar sumber daya yang telah disimpannya selama bertahun-tahun untuk mencoba agar semua orang dapat menerobos alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman umur. Yang diinginkannya hanyalah rasa terima kasih David, agar David selalu merasa berhutang budi padanya. Selama Nova menerima Celia dan yang lainnya sebagai murid dan mengajar mereka dengan hati-hati, Nova dapat membentuk hubungan yang tidak terpisahkan dengan David. Dia telah berada di puncak abadi selama ribuan tahun, dan alasan mengapa dia tidak mampu menerobos adalah karena dia tidak memiliki kekuatan pikiran yang cukup. Di Star Kingdom, banyak Eternal yang terjebak di Eternal Realm karena mereka tidak punya cukup kekuatan pikiran. Dalam puluhan ribu tahun sebelumnya, semua orang masih akan keluar dan berkeliling untuk melihat apakah ada petualangan. Begitu mereka mencapai 100.000 tahun, hampir semua puncak abadi akan mulai mundur untuk bersiap menghadapi era tersebut, yaitu, bencana abadi yang terjadi setiap 129.600 tahun sekali. Akan tetapi, tidak peduli seberapa siapnya mereka, hanya sedikit orang yang mampu bertahan hidup. Malapetaka abadi merupakan suatu pengingat bagi para abadi. Jika Nova dapat membangun hubungan baik dengan David, dia bahkan dapat meminta David untuk membantunya meningkatkan kekuatan pikirannya jika semuanya gagal. Meskipun berhubungan intim dalam dunia fantasi agak memalukan, selama seseorang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya, maka ia akan memiliki kesempatan untuk menembusnya.
Akan ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesempatan ini bahkan jika mereka harus membayar harga 1000 kali atau 10.000 kali lebih tinggi dari ini. Dibandingkan menghadapi malapetaka abadi yang punya tingkat kelangsungan hidup sangat kecil, Nova sebagai pimpinan sekte warna-warni tak akan segan-segan memilih berhubungan dengan David. Kuncinya adalah apakah David bersedia atau tidak. Namun, Celeste belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Nova. Dia akan menunggu sampai Nova benar-benar tidak bisa menerobos. Keabadian seorang abadi sebenarnya adalah umur panjang yang palsu. Karena malapetaka yang pernah datang suatu masa ibarat pedang tajam yang melayang di atas kepala mereka, dan akan jatuh jika sudah waktunya. Kemungkinan besar, hanya dengan mencapai Saint Realm, seseorang dapat menikmati umur panjang yang benar-benar tak kenal takut. Nona Dream, apakah kau percaya padaku setelah kau mengenalku selama bertahun-tahun? Celeste menatap Nova dan bertanya dengan serius. Tentu saja, jawab Nova tanpa ragu. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka, hubungan mereka selalu sangat baik. Baiklah, aku, Celeste Red, meyakinkanmu bahwa jika kamu menerimanya sekarang dan mengajarkannya dengan saksama, kamu tidak akan menyesalinya di masa mendatang. Nova menatap Celeste. Dilihat dari ekspresi Celeste, sepertinya dia tidak berbohong. Namun, Nova masih ragu menerima beban sebanyak itu. Dia tidak bisa menerima murid secara sembarangan. Bab 1490. Jika orang-orang ini hanya ingin bergabung dengan sekte Iridescent, Nova akan setuju tanpa ragu. Akan tetapi, akan sangat sulit baginya, sebagai kepala sekolah, untuk menerima orang-orang berbakat yang biasa-biasa saja ini sebagai murid. Elder Red, bukan berarti aku tidak mau menerima mereka sebagai muridku, tetapi sebagai kepala sekte Iridescent, setiap gerakan yang kulakukan akan diawasi dengan ketat. Jika aku benar-benar menerima mereka sebagai murid, aku akan menonjolkan bakat mereka, dan ini mungkin bukan hal yang baik, kata Nova dengan bijaksana. Aku tahu, namun, hanya dengan menjadi muridmu, mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil di sekte Iridescent dan tidak diganggu oleh siapapun. Jangan khawatir, Lady Dream, kamu hanya bertanggung jawab untuk menerima dan mengajari mereka. Aku dapat menyediakan semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk kultivasi mereka. Perkataan Celeste membuat Nova berpikir lagi. Dia sangat menyadari latar belakang Celeste. Celeste tumbuh di sekte Iridescent sehingga dapat dikatakan bahwa Nova menyaksikan Celeste tumbuh dewasa. Oleh karena itu, para wanita ini bukanlah kerabatnya. Sebaliknya, ia membawa mereka kembali setelah misinya. Mereka sangat biasa-biasa saja, tetapi mereka dapat membuat Celeste sangat peduli dan menghargai mereka. Kedua belah pihak tidak memiliki hubungan sebelumnya, jadi pasti ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Haruskah Nova mempercayai Celeste dan menanggung kritik karena menerima wanita-wanita ini sebagai pengikutnya? Atau haruskah dia menolaknya secara langsung? Namun, jika dia menolak, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk melatih Selena. Tidak mudah untuk bertemu dengan murid yang disukainya. Nova sebenarnya tidak ingin menyerah begitu saja. Penatua Red, kau membuat segalanya menjadi sulit bagiku, kata Nova sambil tersenyum kecut. Nona Dream, aku akan tetap memberitahumu untuk percaya padaku. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau aku sebarkan berita ini dan membuat orang lain menerima mereka? Aku berjanji untuk terus memperhatikan dan tidak akan membiarkan mereka menderita keluhan apapun di sekte ini. Celeste menggelengkan kepalanya untuk mengatakan tidak. Jika Nova sungguh tidak mau menerima wanita itu, maka Celeste tidak punya pilihan lain selain menerimanya sendiri. Dia hanya akan menunda waktu kultivasinya saja. Apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan masalah pacar-pacar kecil David dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia juga harus berusaha keras menggunakan sumber daya untuk mendorong mereka semua ke alam abadi. Setelah banyak berhubungan dengan David, keduanya pun menjadi sangat akrab satu sama lain. Celeste selalu merasa bahwa David tidak sesederhana yang terlihat. Dia mungkin memiliki petualangan dan rahasianya sendiri. Masuk akal jika orang seperti David yang lahir di peradaban tingkat rendah akan bersikap hormat,
takut, dan cemas saat bertemu dengan seorang penegak alam semesta yang kuat seperti dia. Begitulah seharusnya orang normal bertindak. Sama seperti orang-orang dari bis galaksi. Ketika mereka mendengar bahwa Celeste adalah seorang Universe Enforcer, mereka seperti tikus yang bertemu kucing. Namun, Daud tidak seperti itu. Dia juga tidak seperti itu ketika mereka pertama kali bertemu di bumi. David selalu tidak takut pada Celeste. Tidak peduli siapapun yang dihadapinya, dan tidak peduli seberapa kuat mereka, dia tidak akan pernah merasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Dia hanya menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum kembali normal saat mendengar nama guru Celeste, Eira, yang merupakan seorang Saint. Seolah-olah dia merasa akan sampai di sana segera.